ada sebuah contoh yang luar biasa yang kita jadikan sebuah teladan dan panutan dalam proses studi belajar, yakni pembelajaran yang dicontohkan oleh malaikat Jibril sebagai seorang guru dan baginda Rasul Muhammad SAW sebagai seorang murid. Denek tinggalkan kampung, harokah merubah untung. Jika isunya sanang niai hati, denek tinggalkan kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar studi Al-Quran, sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi untuk menyampaikan tentang ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan susunan lafal dan kandungan Al-Quran. Itu tetap di channel kesayangan Anda untuk mengupas tuntas tentang pengantar studi Al-Quran di mata kuliah studi Al-Quran. Langsung kita ke materi. Check this! Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membedah, mengupas tuntas mengenai pengantar studi Al-Quran di perkuliahan hari ini, maka ada 3 kata yang harus kita kupas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengantar. Pengantar berasal dari kata antar, mendapatkan penambahan kata pe menjadi pengantar, atau bisa disebut sebagai pelaku, menyampaikan, yakni saya sebagai penyampai tentang studi Al-Quran. Jadi seorang dosen itu sebagai pengantar. Iya. Yang kedua, studi, belajar. Belajar itu ada 3 komponen yang harus bersinergi. Yang pertama, ada seorang guru, ada seorang ustadz, ada seorang kiai, ada seorang buya, ada seorang syekh. Kalau di perguruan tinggi ada seorang dosen. Itu semuanya komponen pengajar. Yang kedua adalah komponennya ada seorang murid, ada seorang santri, dan kalau di perguruan tinggi namanya ada mahasiswa. Kan lucu, ada mahasiswanya, dosennya tidak ada. Atau ada dosennya, tidak ada mahasiswanya. Itu aneh bin ajaib. Maka kedua hal tersebut harus saling ada. Dan komponen yang ketiga adalah pelajaran. Pelajaran yang akan dijadikan sebuah objek pembahasan di dalam penyampaian dari seorang dosen ke mahasiswanya. Maka kita mempunyai beberapa materi yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan, yakni 2 ujian mid semester dan 1 ujian akhir semester, dan 14 pertemuan yang kita selenggarakan secara daring. Apa sih bedanya daring dengan luring? Sama saja sih sebenarnya. Sama-sama belajar.
Cuman bedanya daring melalui jaringan. Karena situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk luring. Tetapi perkembangan zaman kita harus menyesuaikan dengan alam sehingga kita tetap belajar walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk luring tatap muka langsung di kampus. Fakultas Ekonomi Sosial. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah contoh yang luar biasa yang kita jadikan sebuah teladan dan panutan dalam proses studi belajar, yakni pembelajaran yang dicontohkan oleh malaikat Jibril sebagai seorang guru dan baginda Rasul Muhammad SAW sebagai seorang murid. Ketika Jibril memberikan ilmu, mengajar kepada muridnya, mempunyai karakter yang ikhlas, tidak berharap apapun, menyampaikan materi-materi yang ditugaskan kepada muridnya sampai selesai materi itu, yakni Al-Quranul Karim. Semuanya itu disampaikan dengan kesabaran dan keikhlasan pada muridnya tanpa beban di dalam hatinya karena disampaikan melihat kondisi muridnya secara berangsur-angsur dan pada akhirnya selesai juga tugas seorang guru, yakni malaikat Jibril tersebut. Sebagai seorang murid, baginda Rasul Muhammad SAW mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar sehingga baginda Rasul meluangkan waktu khusus buat belajar menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Tentu semua itu butuh yang namanya tempat di dalam proses pembelajaran yang kondusif. Makanya baginda Rasul mengambil tempat yang sunyi, aman dan tentram membuat jiwanya bisa menerima pembelajaran dari sang malaikat, yakni di Gua Hira. Maka dari itu, mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel, ketika ingin belajar, carilah tempat yang nyaman dan tentram sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita daring, carilah tempat yang nyaman. Boleh di ruangan tamu, boleh di kamar, boleh di tempat-tempat yang membuat mahasiswa-mahasiswi bisa konsentrasi menerima pembelajaran melalui proses daring tersebut. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara item yang ketiga, yakni Al-Quran, maka kita mengetahui Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti buku, kumpulan dari lembaran-lembaran yang sudah dijadikan satu. Itulah Al-Quran. Suci berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sesuatu yang mulia, bersih. Ajarannya membuat kita menjadi manusia yang lurus sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara religius keagamaan, kitab Al-Quran adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibukukan melalui lembaran-lembaran yang dijadikan satu, yang diawali ketika masa Abu Bakar As-Siddiq sampai di era sekarang ini. Untuk memahami Al-Quran, maka kita butuh ilmu, namanya ilmu studi Al-Quran, atau biasa disebut dengan tafsir Al-Quran, untuk menjelaskan Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Semua itu perlu penjelasan yang detail tentang ayat-ayat tersebut karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang masih bersifat mutasabihat, masih bersifat umum yang harus diperjelaskan secara rinci sehingga mudah dipahami sampai di masa sekarang ini, atau orang menyebutnya masa kontemporer atau masa modern. Samping itu juga ada 24 pola kata kerja di dalam Al-Quranul Karim yang harus kita mengerti dan kita pahami di dalam memahami Al-Quran. Makanya ketika baginda Rasul mendapatkan wahyu yang pertama, yakni Qira', maka baginda Rasul disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Baginda Rasul bingung karena di dalam menjelaskan Al-Quran begitu besar,
Bacalah. Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Harus perlu penjelasan yang detail. Itulah baginda Rasul meminta penjelasan dari sang gurunya, yakni malaikat Jibril. Kita sudah biasa membaca buku, tetapi untuk memahami sebuah buku tersebut, kita butuh seorang guru. Kita butuh seorang dosen untuk menjelaskan pembelajaran-pembelajaran yang sudah disusun di dalam semester ini sesuai sama bidangnya masing-masing. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati seperti channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita dengarkan juga mahasiswi untuk mempresentasikan tugas kuliahnya berikut ini. Pengertian i'jaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan susunan lafal dan kandungan Al-Quran hingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lainnya. Tiada bacaan seperti Al-Quran. Yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dalam pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat dan tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Semuanya dituangkan dalam jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak pernah kering itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semua mengandung kebenaran. Al-Quran layaknya permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai sudut pandang masing-masing. Tidak ada bacaan sebanyak kosakata Al-Quran yang berjumlah 77.439 kata dengan huruf 300.023, 15 huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. Pengertian mukjizat Al-Quran. Mukjizat dalam bahasa Inggris berarti miracle. Miracle adalah sebuah kata yang tak asing. Mukjizat sendiri kata yang tak asing bagi umat muslim. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang tak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Ketika kita bicara mengenai pengantar studi Al-Quran, maka harus ada pelaku yang menyampaikan tentang proses pembelajaran yang lengkap. Ada tenaga pengajar, ada muridnya, dan ada materi pembelajarannya, yakni berupa Al-Quranul Karim. Setelah itu semuanya lengkap, maka kita bisa memulai pembelajaran tentang pengantar studi Al-Quran. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fasabil kharas wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.